ini ada potensi perang dunia ketiga nggak Pak? Orang tuh pengennya cari aman. Ini Bapak cari mati datang ke sini. Tadi saya pengen nanya itu peacekeeper ini condongnya lebih ke Libanon atau ke Israel? Suara menembak itu yang kemarin diadakan di beberapa negara itu kan sampai dengan saat ini Indonesia untuk militernya. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Beda seperti biasanya. Biasanya kalau kita ada podcast, yang kita undang itu adalah internal dari Vinilon sendiri. Tapi kali ini enggak, kita ngambil dari luar. Dan ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena beliau ini benar-benar, ini pejabat tinggi banget gitu ya. Beliau ini sebagai Danpo Walpri Menhan, Menteri Pertahanan. Dan di sisi lain, beliau juga banyak segudang prestasi yang mungkin salah satu aja yang saya sebutkan ya. Beliau sebagai peacekeeper kontingen Garuda 23 C atau apa gitu. Oh C ya, 23 C, Unifil gitu ya. Siapa itu beliau? Beliau adalah Pak Rudi Sutrisno. Halo Pak, selamat datang Pak Rudi. Selamat datang Akang. Terima kasih sekali. Siap Pak Rudi. Oke, Pak Rudi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenal lebih jauh gitu ya. Saya sedikit pengen ngobrol iseng dulu nih sama Bapak gitu ya. Ada pertanyaan yang memang harus dijawab cepat sama Bapak. Oke. Kalau bicara tentang TNI gitu ya. Ada angkatan darat, laut, dan udara. Kira-kira Bapak pilih mana? Darat. Kenapa Pak? Ya karena kita sesuai passion saya mungkin ya di darat, di angkatan darat. Siapa? Pertanyaan yang kedua. Fungsi TNI saat ini untuk apa Pak? Kan tidak ada perang. Ya juga sih. Kenapa Pak? Ayo. Sedikit kita sharing aja mungkin ya. Iya boleh. Kita perlu sedikit sepengetahuan saya tentunya ini. Sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, fungsi TNI itu kan sebagai alat pertahanan negara. Alat pertahanan negara di darat, laut, dan udara, baik itu dari ancaman bersenjata, dari militer, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah pada pelaksanaannya yang saat ini itu mungkin ya kita harus tetap sebagai alat pertahanan ya, pertahanan negara. Dalam arti pertahanan ya tentu kita nggak cuma tinggal diam tapi kan terus berlatih juga dalam segala bentuk ancaman. Siapa tahu sekarang damai tapi ada masa di mana ketidakdamaian itu muncul. Betul. Maka kita sudah berada dalam kondisi kesiapan. Betul. Poin itu ya Pak. Sekali. Nah pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Jika tidak jadi TNI, Bapak mau jadi apa? Mungkin dari sekian banyak profesi mungkin ya di public speaking, mungkin trainer atau paling enggak kita bisa jadi motivator buat ya untuk dunia pendidikan, anak-anak, remaja mungkin sekitar itu. Tapi kan sekarang Bapak sebagai tentara, ya rakus loh saya ngeliat Pak. Sebagai tentara iya. Ayo, saya sering lihat bawain training gitu ya sebagai motivator gitu. Tapi kan sekarang enggak, mungkin AA lah sekarang yang fokus itu. Tapi saya nggak bisa jadi TNI Pak. Kalau Bapak bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi TNI. Wah umurnya udah. TNI KC. Jadi Tentara Nasional Indonesia Komponen Cadangan. Ini yang sedang digalakkan oleh Bapak Menhan saat ini dan disetujui oleh Presiden Jokowi. Terus sekarang juga aktivitasnya saya pengen nanya langsung aja deh. Bapak kan aktivitasnya sekarang jadi komandan kelompoknya Walpri, Menteri Pertahanan Pak. Enggak, ngeri banget. Sebenarnya di Menteri Pertahanan loh ini. Sebenarnya sih Walpri aja deh, anggota Walpri gitu ya. Cuman sebagai komandannya. Masih ada komandan lagi. Iya setelah masih ada komandan lagi. Tapi si Walpri-nya ini punya komandan, kelompoknya itu Bapak gitu ya. Bapak pasti punya komandan, setiap orang juga kayak gitu. Ngeri. Sedikit mungkin keseharian kalau untuk Walpri itu ya kita sebagai ini sih ya, sebagai perisai ketika kita menjadi Walpri itu dimanapun ya, setahu saya juga mungkin di teman-teman yang lain juga Walpri VIP dalam arti menteri atau VVIP pamprinya RI1. Kita itu sebagai pagar hidup, perisai diri dalam arti mengamankan objek dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman bersenjata, senjata itu bisa pistol ataupun benda tajam ataupun personil sendiri, perorangan yang membahayakan objek, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, terus di sisi lain Pak, selain sebagai Walpri kan Bapak juga saya ngeliat di sosial media aktivitasnya banyak nih Pak.
Kemarin aja ada acara ulang tahun apa gitu, terus ada apa lagi, itu apa aja sih Pak? Sebenarnya sih Baba kegiatan-kegigiatan sosial aja, maksudnya yang ya sebisa mungkin mudah-mudahan ya bermanfaat untuk masyarakat. Sejauh ini yang saya ada di situ sih, kita bentuk juga sih komunitas untuk angkatan kita sebenarnya dari TNI sendiri. Itu ada Altaduriga, paguyupan angkatan Tantama tahun 2003 sebenarnya ya, itu Altaduriga disingkat. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan kegiatan sosial yang sifatnya positif ya, membantu, termasuk kayak kemarin COVID. Ya mungkin ngebantu dalam apa Pak? Contoh misalkan COVID. Yang bantuan bagikan makanan, bantuan masker, terus waktu itu sempat juga hand sanitizer, terus untuk tensi, menyiapkan alat beberapa, tidak semuanya sih. Waktu itu ada kan yang dari praktisi kesehatan juga di kami, jadi bantu untuk rapid saat itu ya, masih rapid test saat itu ada juga. Jadi memang gerakan sosial ya? Ya sebenarnya ini panggilan hati ya, karena tidak ada di luar kedinasan kita, siapa yang ada waktu, siapa yang bisa meluangkan waktu. Bisa dibilang meluangkan biaya juga untuk kontribusi? Iya betul, karena kan kita tidak ada pembiayaan dari pemerintah. Oh nggak ada. Dari siapa, itu emang dari pribadi kami masing-masing itu ya. Paguyuban itu. Komunitas itu gitu. Mantap. Bapak menjawab juga di situ. Kebetulan sebagai ketua sebagai ketuanya DKI Jakarta. Di masing-masing daerah ada sebenarnya ketuanya. Seperti di Palembang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, maksudnya mungkin DKI. Masing-masing provinsi mungkin. Masing-masing provinsi. Dan di provinsi Jakarta itu Bapak? Iya, dan di Nusantara, maksudnya untuk nasionalnya itu dipilih di Jakarta. Jadi kebetulan saya di Nusantara juga. Sebagai ketua juga Pak? Ketua juga. Tapi ini bukan ketua yang itu loh, ini nggak ada. Yang apa ininya loh itu, nggak ada duitnya loh, ntar dikira waduh nih. Nanti pulang dari sini minta sumbangan ya. Nanti saya disuruh pulang sendiri nanti saya. Dianterin lagi. Siap. Mantap. Oke nih Pak sekarang kan kondisinya tahun ini terjadi perang di Rusia. Oh iya. Dan Ukraina. Mengikuti juga ya? Hebat, keren. Baru keren, sih Pak, karena saya pengen apa yang bisa digali, makanya saya cari tahu dulu. Oh ternyata lagi perang gitu ya. Nah, ini ada potensi perang dunia ketiga nggak Pak? Ini yang berbicara saya loh ya, ini menurut pemahaman saya aja loh ya. Menurut pemahaman Bapak yang memang Bapak adalah seorang TNI. Oke. Gimana Pak? Kalau menurut saya sebenarnya ya potensi itu tetap ada ya, dibilang gimana, karena kan perangnya terjadi. Dan rentetan dari sebelum-sebelumnya itu kan sudah ada sebab musabab untuk awalnya bisa terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina itu sendiri kan. Ada penyebabnya ya, kita sama-sama tahu lah. Tapi untuk kedepannya itu mungkin ya pemimpin-pemimpin negara ya, masing-masing mungkin kepala negara, presiden, sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini kan perang antara Rusia dan Ukraina ini kan ada beberapa faktor juga dan ada beberapa komponen di situ kalau kita melihat itu dari sudut pandang yang jauh. Rusia sebagai dulu pemimpin Blok Timur tentunya juga punya negara pendukung yang pro dengan Rusia, dan kita tahu Ukraina saat ini yang mengklaim dirinya ya didukung oleh NATO, sementara kita tahu sendiri siapa aja negara-negara NATO. Negara-negara Eropa yang tergabung di NATO itu kita kan sudah tidak meragukan lagi dari sisi persenjataan, kematangan militer mereka. Sama pun juga yang di Rusia juga. Rusia saat ini juga termasuk militer yang masuk di papan atas untuk dunia. Oh, ya makanya ketika mereka berdua perang terus disokong sama negara-negara sekutunya gitu ya. Iya. Maka potensi itu ada ya. Ya. Dalam hal ini kalau kami melihat itu upaya Indonesia sudah cukup bagus sih ya dalam hal ini, Ibu Menlu. Apa tuh upaya Indonesia Pak melihat kondisi seperti itu? Ya menyeru ya, yang saya tahu ya menyeru untuk ya berupaya menyeru kedua belah pihak untuk
segera melaksanakan gencatan senjata untuk berdamai karena efeknya itu luar biasa sekali. Mungkin kita juga kena efeknya, mungkin nggak sadar aja ya, nggak sadar aja. Harga gandum mahal. Iya benar ya. Perang itu nggak harus selalu dengan fisik ya. Fisik betul. Dari itu semua kita terkena imbasnya semuanya. Iya benar-benar. Dan kita yang di sini belum lagi dengan masyarakat yang di sana, masyarakat yang di Ukraina, termasuk warga negara kita pun kan saat itu Ibu Menteri juga pada saat awal-awal melakukan langkah yang cukup cepat juga untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di wilayah tersebut untuk bagaimana warga negara Indonesia segera bisa dievakuasi dari Ukraina pada kesempatan pertama. Dan langkah yang diambil Indonesia saat itu diacungi jempol, bahkan negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Brunei belum melakukan, Indonesia sudah lebih dulu untuk berkoordinasi. Kita akan mencoba untuk masuk ke peacekeeper itu nih Pak. Ini kan gak semua orang dari negara tersebut bisa mewakili negaranya untuk kedamaian di negara yang sedang terjadi perang. Dan Bapak adalah salah satu yang memang mewakili Indonesia yang ikut di sana. Salah satu orang yang beruntung aja sebenarnya. Beruntung karena Bapak siap dan memang karena kesempatannya itu ada ya. Nah tapi sebelum masuk ke sana Pak, karena ini keren banget menurut saya dan ini yang nanti bisa diambil value, ada nilai menurut saya yang terlepas apapun profesi mereka harusnya nilai tersebut bisa dianut. Menurut saya seperti itu. Nah makanya sekarang saya pengen mencoba untuk membedah nih Pak. Nah apa yang membuat Bapak bisa benar-benar disiapkan dan kemudian bisa ada di sana? Dari proses awal itu kalau peacekeeper ya, maksudnya dia ada dari Mabes TNI saat itu ya di Indonesia sebagai penyelenggara proses untuk seleksi pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Saat itu sebenarnya sudah mulai dari 23A. 23A itu 2006-2007A. Bapak tadi 23C. Betul. Berarti 2009 ya? 2008-2009. Oh 2008-2009. Ya, saya berangkat itu tanggal 20 November 2008. Pulang 22 November juga 2009. Lebih 2 hari berarti saya 1 tahun. Di sana 2 hari. 367 hari. Betul. Lebih 2 hari. Itu proses seleksinya gimana Pak? Proses seleksinya itu dilaksanakan di masing-masing kodam ya, dari satuan-satuan yang. Benar, kodam itu apa? Provinsi? Kodam itu betul provinsi. Provinsi. Provinsi sekarang. Seperti di Jakarta, Kodam Jaya, Jakarta. Nah, yang seleksi itu berbagai macam angkatan ya sebenarnya. Angkatan darat, laut, udara, semua berpotensi untuk mengikuti seleksi tersebut. Jadi yang dikirim ke sana tuh bukan angkatan tidak darat? Tidak angkatan darat aja. Angkatan udara ada, angkatan laut juga ada. Dari selain ya maksudnya dari kami juga teman-teman ya banyak lah maksudnya dari teman-teman Kopassus, Marinir, Kostrad, semuanya. Prosesnya gimana Pak? Prosesnya kita ya semuanya ya mulai dari fisik dulu ya. Ada lari waktu itu masih 12 menit. Lari 12 menit kita mampu berapa? Terus pull up itu yang kayak naik kayak gitu. Terus push up, sit up, salteran. Itu salteran lari yang angkat 8 itu. Nah itu udah seleksi fisik, terus apa lagi Pak? Akademik juga ada saat itu. Terus tes komputer, tes bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris saat itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan saya tahu. Saya mawas diri, bahasa Inggris saya itu ibaratnya gak bagus-bagus banget, malah jelek lah mungkin. Jaka sembung bawa golok kadang-kadang juga. Kita di sana sampai bahasa Arab saya juga gak bagus. Bahasa Inggrisnya juga gak bagus. Ya maksudnya kalau teman-teman yang kesini mungkin harapan saya jauh lebih bagus, lebih hebat daripada saya lah mungkin yang sekarang-sekarang ini. Saat itu ya saya maksudnya di sana tapi saya juga tetap belajar. Kemana-mana saya bawa, sekarang belum era seperti sekarang handphone itu. Sekarang udah bisa akses Google Translate kan. Malas ngetik tinggal ngomong aja gitu. Ke sana itu. Kadang-kadang mungkin bahasa kita salah ya, tapi ya itu saya mau berusaha gitu kan. Tapi menarik tadi Bapak saya mengutip dari
ucapan Bapak tadi, ya meskipun saya punya kelemahan dari bahasa ya, tapi tetap saya harus berjuang, saya harus berusaha gitu ya. Iya, berusaha. Seolah-olah bagi saya, Bapak datang ke sana, pergi ke sana itu memang Bapak punya keinginan yang besar. Betul. Kenapa Pak? Orang tuh pengennya cari aman. Ini Bapak cari mati datang ke sana. Ini kenapa? Apa yang keyakinan apa yang melatar belakangi itu Pak? Yang niatnya pertama ya pasti tugas mulia. Iya. Siapapun yang kita maksudnya meskipun itu hal sedikit, mungkin sedikit, tapi berarti untuk orang lain, apalagi bangsa lain, masyarakat lain. Ya kita aja di Indonesia mungkin kita bisa berbuat apa dan bermanfaat untuk masyarakat. Pasti kan ada kebanggaan tersendiri. Iya. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa mengatasi masalah orang lain. Itu kebanggaan yang luar biasa bagi setiap pribadi. Mungkin diri saya pun juga seperti itu. Singkat cerita Pak, kan prosesnya ada seleksi yang cukup ketat ya tadi ya. Seleksinya ketat, baik itu dari fisik, dari bahasa, intelektual juga mungkin dicek juga ya tentu ya pasti. Ya adalah waktu itu tes tulis. Ada tes tulis juga ya, hingga kemudian Bapak terpilih dan akhirnya berangkat. Alhamdulillah. Setahun Bapak di sana. Alhamdulillah setahun. Nah ketika Bapak setahun di sana, itu Bapak ngapain aja di sana? Ikut perang? Di sana kita sebenarnya kalau untuk perang tidak sebenarnya. Peacekeeper itu kan pasukan perdamaian. Jadi tapi Bapak ada di negara perang yang berkonflik ya tepatnya. Pada saat itu Bapak di situ. Di situ di UN Pos. Dan itu hanya Indonesia saja. Indonesia. Tapi ada juga dari negara lain yang memang ikut sebagai peacekeeper juga. Ada. Oh ada juga. Ada. Ada berapa negara Pak? Oh banyak sebenarnya di. Jadi bentar, peacekeeper itu enggak ngeblok ke salah satu negara, enggak? Berada di tengah-tengah atau emang ke salah satu negara? Sebenarnya kalau peacekeeper itu dari berbagai negara. Berbagai negara, termasuk di situ ada sebenarnya di Lebanon itu ada sektor East dan sektor West ya, sektor Timur dan sektor Barat ya kita berbicara sektor East saja ya, yang ada Indonesia di situ, komandan sektornya dari Spanyol, wakil komandan sektornya Indonesia, saat ini ya kita harus bangga juga maksudnya dengan prestasi di antara negara-negara lain. Negara-negara lain yang punya levelnya tinggi adalah Spanyol dan Indonesia. Negara yang lain itu apa aja kira-kira Pak? Prancis juga masuk. Prancis ada, Polandia ada. Berapa negara perkiraan? Kurang lebih mungkin ada sekitar 8 sampai 10 negara di. Dari 8 sampai 10 negara. Tanzania, yang teratas itu Indonesia dan Spanyol. Ada Ghana, ada. Bentar Pak, tadi saya pengen nanya itu peacekeeper ini condongnya lebih ke Libanon atau ke Israel? Sebenarnya kita nggak boleh condong. Namanya peacekeeper kan kita berdiri bersama netral, United Nation, betul harus netral. Makanya UNIFIL tadi ya. UNIFIL, United Nation Interim Force in Lebanon. UNIFIL. Oh tapi kok ada nama Libanon ya? Iya. Kenapa nggak ada nama? Karena kita kan di Libanon. Kalau di Kamboja dulu ada UNTAC. Kamboja, TC, Kamboja. Meskipun ketika Bapak di Libanon bukan berarti Bapak di situ kontrak terhadap Israel, bukan gitu ya artinya? Oh tidak. Maksudnya kita juga netral ya. Netral bagaimana caranya dengan upaya kita dari UN itu menyampaikan kan kita harus bisa menyatukan. Iya betul. Sebagai pelopor untuk perdamaian, termasuk ketika ada konflik atau ada semacam ancaman kita mengibarkan bendera UN untuk menghentikan serangan itu. Seperti itu kurang lebihnya. Iya. Nah, tapi yang jadi menarik adalah Indonesia bisa jadi wakilnya di situ, Pak. Iya, mungkin ya karena. Kenapa tuh? Karena mungkin juga pertimbangan dari UN ya kita semua kan melaksanakan kegiatan itu ya, maksudnya kan di sana juga kita melaksanakan setiap kegiatan itu kan ada latihan juga, ada latihan. Terus selain latihan kita juga ada selain latihan itu ada yang dipertandingkan. Dipertandingkan itu ada dari olahraga oraum atau oramil. Olahraga oraum itu olahraga umum, oramil itu olahraga militer. Di situ dipertandingkan juga. Terus ada juga latihan gabungan, latihan bersama-sama dari semua kontingen itu. Di sana itu? Iya. Dan itu dinilai dari sisi kecepatan, ketepatan, dan juga evakuasi. Nah kalau kayak gitu nih yang menarik nih Pak. Apa yang menjadi kelebihan Indonesia dibanding yang lain? Ada nggak? Kalau menurut saya kelebihan kontingen Indonesia ya dimanapun ya saat ini saya lihat. Bentar, ini menurut Bapak atau memang ada juga orang yang bersependapat seperti itu? Banyak yang bersependapat. Banyak yang bersependapat. Wah ini menarik kalau kayak gini. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi kelebihan? Kelebihan pasukan Indonesia itu binternya ya, pembinaan teritorial.
pembinaan teritorial dari. Apa tuh? Jadi ya dekatlah sama masyarakat. Oke. Dekat sama masyarakat dalam arti ringan tangan untuk membantu, bertegur sapa salam, senyum, seperti itu. Dan ya itulah mungkin yang menjadikan Indonesia sampai dengan saat ini diterima hangat ya untuk di negara-negara yang saat ini ada pasukan UN di situ, termasuk di Lebanon Selatan dan juga di Kongo, terus di RDB juga ya, Afrika. Ya mungkin itu sampai sekarang yang poin plusnya. Yang kalau untuk masalah fisik sebenarnya kita juga nggak kalah sama negara-negara lain. Oh serius Pak? Dari fisik juga? Iya. Oh jadi sebetulnya yang menjadi unggul dari Indonesia itu bukan hanya dari sikapnya yang memang. Bukan. Sementara kalau maaf ya, kalau kita berbicara dengan menembak, yang juara menembak itu yang kemarin diadakan di beberapa negara itu kan sampai dengan saat ini Indonesia untuk militernya. Menembak Indonesia. Kekuatan fisik Indonesia juga. Indonesia. Serius Pak? Maksudnya kekuatan fisik pun sekarang juga ada ikon-ikon lah. Yang kita tahu sama-sama mungkin di Indonesia saat ini, yang bahkan pernah juga menjabat komandan Satgas juga, dan Satgas juga itu. Oh siapa Pak? Letkol Eka Wira itu yang dari Kopassus. Sparko, King of Sparko. Iya pernah dengar saya. Beliau kan terkenal juga lah. Dari fisiknya. Iya. Dari strategiknya? Strategiknya Indonesia juga cukup lumayan lah. Kita juga diakui oleh negara-negara lain. Terbukti ketika kita latihan bersama tersebut, yang saat itu kita termasuk kontingen Indonesia itu dapat medali pertama dari Spanyol. Mantap. Nah ini Pak, sekarang kita mulai ke benar-benar bagian inti yang harusnya ini bermanfaat banget buat saya yang non TNI, buat orang-orang yang memang non TNI juga gitu ya. Tadi kan kita sudah banyak bercerita dari berbagai negara, juga ada perlombaannya di mana yang dapat wings atau medalinya itu Indonesia, di mana ketepatannya, kecepatannya, strategiknya, fisiknya gitu ya. Itu diadu antar negara dan Indonesia menang. Terakhir juga kalau saya nggak salah itu sirkuit training juga Indonesia yang megang. Indonesia megang. Selain TNI pun saya rasa juga harus, kita mau sukses kuncinya juga disiplin. Tapi bentar Pak, kalau kita harus loyalitas ke atasan, karena kan yang tahu Medan kadang anak buahnya Pak. Iya. Atasan kadang nggak tahu. Sedangkan atasan nyuruh A, padahal di lapangan kondisinya B. Masa kita terus ngikutin atasan?